Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Repa Soswatnyana. Di sini saya akan membuat video edukasi yang membahas contoh aplikasi integral numerik menggunakan metode tertentu. Sebelumnya saya NIM-nya 2310521 054. Jadi nomor NIM terakhir saya yaitu 54. Jadi P-nya 5 dan Q-nya 4. Oke, lanjut. Di sini saya mendapatkan soal yaitu tentukan integral fx p plus e min x sin qx pada interval a-nya 0 dan b-nya 1 dengan menerapkan trapezoidal rule dan Simpson rule serta subselang n4. Oke, pertama kita akan mencari aturan trapezoidal rule. Di sini saya sudah menyiapkan trapezoidal rule integral. Nah, untuk rumus trapezoidal rule saya mendapatkan rumus seperti ini. Nah, pada rumus ini saya akan menjelaskan pada yang bagian pertama yang ini. Bagian yang ini adalah bagian integral H hingga B. Lanjut, bagian yang H per 2 itu adalah faktor di mana H adalah lebar subinterval yang didapat dengan membagi interval A, B menjadi subinterval sehingga menjadikan H-nya itu ini. H sama dengan min B min A per N. Oke, lanjut. Kita bakal ke bagian yang ini sekarang, ya. Yang di sini ada FA, di mana FA merupakan nilai fungsi fx di batas bawah A. Baik, lanjut kita bakal ke sini. Nah, untuk yang ini dibacanya 2 kali jumlah nilai fungsi fx pada titik-titik yang membagi subinterval dari x1 sampai xn-1. Oke, lanjut. Di sini ada fb. Fb adalah nilai fungsi fx di batas atas b. Baik. Setelah itu kita bakalan masuk ke rumusnya dengan yang tadi. Untuk rumusnya yang tadi, ya. Jika H sama dengan B min A per N dan XI sama dengan A plus IH, ya. Nah, di sini kita mendapatkan untuk fx-nya, berarti kan kita masukkan x-nya dulu, ya. Nah, kita masukkan x-nya dulu. Jadi dengan rumus 5 plus E min X sin 4X jadi A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1, sedangkan N-nya 4. Oke. Jadi di sini kita hitung H-nya dulu. Jadi untuk H-nya itu kita pakai rumus yang X langsung. Jadi kita mendapatkan hasil untuk X1-nya, di sini X-nya mendapatkan hasil 0,25, ya. Begitu juga dengan X2, X3 dan X4. Di mana semuanya menggunakan rumus yang sama sehingga menghasilkan X0-nya 0, terus X1-nya 0,25, X2-nya 0,5, X3-nya 0,75 dan X4-nya adalah 1. Jadi untuk mengevaluasi titik-titik ini, kita langsung aja masukin ke rumusnya, ya. Jadi rumusnya sudah saya siapkan di bagian yang ini. Nah, ini untuk rumusnya. Yang ini X0, ya. Di sini rumus X0. Jadi X0 5 pangkat. Nah, di sini pangkatnya X, jadi kita pakai 0 karena X-nya 0. Kita pakai 0. Di sini sin-nya juga X di sini, jadi kita 0 dan hasilnya adalah 5.
Terus pada X1 juga seperti itu, kita ubah pangkatnya di sini menggunakan X1-nya yaitu 0,25 karena ada min, kita pakai min 0,25 sin 1 ya. Lalu kita mendapatkan hasil 5 tambah 0,788, terus kita kali 0,8415 dan menghasilkan 5,655. Ini koma, maaf. Ini untuk 0,5 X2 nya sama seperti X1, kita pakai ininya di sini, X nya jadi pangkat dan pasti negatif ya. Langsung di sini sinnya 2, terus di sini 5 karena rumusnya 5. Kita hitungannya, lanjut ke hitungannya sampai kita mendapatkan hasil akhirnya itu 5,551. Nah, lanjut kita bakal pergi ke X3. Masih sama, cuman yang berbeda ada di bagian sinnya ini. Mungkin di sini pakai 3, yang tadi 2. Dan menghasilkan 5,067 ya. Dan pangkatnya ya sama di sini, pasti sama pangkatnya. Lanjut kita ke X4-nya 1, di sini min 1, terus juga di sininya 4, terus di sini hasilnya 4,722. Nah, kita lanjut aja ya ke integralnya. Jadi integral yang saya dapat di sini adalah nih 5 plus E min X sin 4X dalam kurung DX. Jadi kita masukin, nah seperti ini hasilnya 0,25 per 2, 5 tambah 2, kita masukin ini X1, ini X2, ini X3, ini X4 nya. Nah, lanjut kita hitung. Setelah itu kita mendapatkan hasil dan kita kalikan dan hasil akhirnya seperti ini, 5,2835. Itu hasil akhir dari ini trapezoidal rule atau aturan trapezoidal. Nah, langsung kita masuk ke Simpson rule. Nah, pada Simpson rule mungkin lebih singkat dibandingkan trapezoidal karena dia rumusnya lebih kompleks, jadinya lebih singkat. Dan di sini menyatakan bahwa integral dari fungsi f(x) pada interval AB dapat didekati dengan rumus ini. Ya, dengan rumus ini. Jadi saya akan seperti biasa saya akan jelaskan rumusnya. Jadi yang rumus yang ini, pertama yang ini ya, yang ini itu menyatakan integral tertentu dari fungsi f(x) dari B ke A. Lanjut ada yang ini H/3. Itu adalah faktor skala di mana H adalah lebar sub intervalnya. Terus ada FA ya, ada FA di sini. Itu adalah fungsi yang dievaluasi. Terus di sini ada ini lambangnya. Di ini dibaca adalah 4 kali jumlah dari nilai fungsi pada titik ganjil, karena di sini ada tulisan ganjil, titik ganjil ya. Yang di sini sama, cuman ini 2 kali jumlah nilai fungsinya pada titik genap. Nah, lanjut ke FB. Di sini ada FB. Jadi FB ini adalah fungsi yang dievaluasi pada batas bawah integral. Jadi pada batas bawah integral itu FB. Jadi kita masuk dengan H 0,25 sama seperti sebelumnya ya, yang pada trapezoidal tadi. Kita langsung aja masuk ke integralnya. Nah, mata integralnya berikut.
Jadi pada Simpson integralnya tuh 5 tambah 4, di sini X1-nya, ini X2-nya ya. Ini X2-nya, ini X3-nya, ini X4. Nah, ini dia. Terus kita hitung seperti biasa, kita hitung mendapatkan hasil dari sini. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Terus mendapatkan hasil seperti ini. Lalu 0,25 kita kalikan ini, lalu kita mendapatkan hasil ini. Terus juga dibagi 3 dan menghasilkan 5,3093. Itu untuk Simpson rule-nya. Jadi hasil ininya tuh Simpson rule hasil akhirnya itu sekian, 5,3093. Jadi pada Simpson rule itu kesimpulannya, aturan Simpson digunakan untuk menghitung pendekatan integral dengan menggunakan nilai-nilai fungsi pada titik tertentu yang dipilih secara strategis. Itu untuk Simpson rule. Oke, sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada beberapa keterangan yang salah saya menyebutkan, dan juga kesalahan yang saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya meminta maaf. Oleh karena itu video berakhir, saya mengucapkan Om Santi 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 Om.